Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Agustiana dan di sini saya akan membahas mengenai analisis yang telah kami selesaikan, yaitu analisis materi fikih pada sekolah menengah atas atau Madrasah Aliyah kelas 11 semester 1. Dan pada pembahasan video ini, saya akan membahas mengenai visi misi tujuan pendidikan nasional dan institusi atau Madrasah Aliyah itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengenai identitas buku dan isi buku. Yang ketiga, mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, metode pembelajaran, dan alokasi waktu. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis materi. Baiklah, sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat gangguan-gangguan yang sangat mengganggu. Semoga teman-teman pada memahami. Yaitu yang pertama mengenai visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dan Madrasah Aliyah. Visi pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang. Dan misi pendidikan nasional yaitu 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 3. Meningkatkan kesiapan, masukan, dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bermoral. 4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. 5. Yaitu memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Manusia yang mempunyai takwa dan iman terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki budi pekerti yang luhur, mandiri kepribadian yang mantap, kesehatan rohani dan jasmani, keterampilan dan pengetahuan, dan terakhir memiliki tanggung jawab untuk berbangsa dan bermasyarakat. Secara lebih lengkap tujuan pendidikan nasional itu menurut UU nomor 20 tahun 2003. Kemudian tujuan pendidikan Madrasah Aliyah yaitu untuk menghasilkan lulusan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan demokratis, menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan dapat memasuki dunia kerja dan dapat mengikuti pendidikan tingkat lanjut. Kemudian di sini ada identitas buku, yaitu mata pelajaran fikih kelas 11 Madrasah Aliyah semester 1. Yang kami bahas itu hanya semester 1, namun pada buku fikih ini terdapat pula materi semester 2. Kemudian penulis buku yaitu Tribimo Suwarno dan Ahmad Alfan. Bisa dilihat sampul bukunya seperti gambar yang sudah tertera. Daftar isi buku pada bab pertama yaitu materinya tentang jinayat dan hikmahnya.
Subbab pada bab 1 yaitu ada jinayat, penganiayaan, kisos, diat, dan kafaroh. Pada bab 2 yaitu materinya tentang hudud dan hikmahnya. Subbab pada bab 2 yaitu ada zina, qazaf, meminum khamar, mencuri, penyamum, perampok, dan perompak. Yang terakhir yaitu bugot atau pembangkang. Pada bab ketiga yaitu materinya tentang peradilan Islam. Subbab pada bab ketiga ini adalah yang pertama peradilan, hakim, saksi, penggugat, dan bukti atau bayinah, dan yang terakhir tergugat dan sumpah. Dan di sini saya akan membacakan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, metode pembelajaran, dan alokasi waktu pada semester pertama atau semester ganjil. Dan yang pertama yaitu kompetensi inti. KI 1 pada semester ganjil ini yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humanoria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian KI 4 mengelola, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian pada bab pertama atau bab 1 materi pokok jinayat dan hikmahnya memiliki kompetensi dasar yaitu seperti 1. Meyakini syariat Islam tentang hukum jinayat. Kemudian menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab dalam penerapan materi hukum jinayat. Menjelaskan ketentuan Allah tentang jinayat dan hikmahnya. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan jinayat. Kemudian indikator pada bab pertama atau bab 1 ini mengenai materi pokok jinayat dan hikmahnya, yaitu 1. Siswa dapat menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab dalam menerapkan materi hukum jinayat. 2. Siswa dapat menjelaskan ketentuan Allah tentang jinayat dan hikmahnya. 3. Siswa dapat menunjukkan contoh tindak jinayat dan konsekuensi yang didapatkan oleh pelaku tindak jinayat. Kemudian metode pembelajaran yaitu 1. Dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan kalau perlu penugasan juga bisa. Kemudian pada bab 2 dengan materi pokok, hudud dan hikmahnya. Pada kompetensi dasar yaitu siswa meyakini syariat Islam tentang hukum hudud, menunjukkan sikap adil dan bertanggung jawab, meyakini syariat Islam tentang hukum bugot, menunjukkan sikap
adil, dan tanggung jawab dalam penerapan materi hukum bugot. Menjabarkan ketentuan Allah tentang hudud dan hikmahnya. Memahami hukum Islam tentang bugot dan hikmahnya. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan hudud. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan bugot. Kemudian indikator pada bab kedua ini dengan materi pokok hudud dan hikmahnya, yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan larangan perzinaan. 2. Siswa dapat menjelaskan sebab perbuatan zina, miras, mencuri, dan bugot. 3. Siswa dapat menunjukkan dasar hukum larangan zina, miras, mencuri, dan bugot. Siswa dapat menunjukkan akibat perbuatan zina, miras, mencuri, dan bugot. Dan yang kelima, siswa dapat mengontrol diri untuk senantiasa menjauhi jarimul hudud atau perbuatan yang menyebabkan pelakunya dikenai hukuman had. Kemudian metode pembelajaran, yaitu dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan. Atau sesuai kondisi juga sih, kalau dimungkinkan untuk kerja kelompok juga bisa. Kerja kelompok untuk menganalisa materi agar lebih. Kemudian pada bab ketiga dengan materi pokok peradilan Islam, kompetensi dengan kompetensi dasar. Yang pertama, siswa menerima. Ya Allah, udah sejauh ini. Kemudian pada bab ketiga, yaitu dengan materi pokok peradilan Islam, dengan kompetensi dasar, yaitu menerima hukum peradilan Islam. 2. Menunjukkan sikap patuh pada hukum. 3. Menganalisis ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya. 4. Mempraktikkan contoh penerapan ketentuan Islam tentang peradilan. Indikator pada bab ketiga materi peradilan Islam, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian peradilan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi peradilan. 3. Siswa dapat menjelaskan hikmah peradilan. 4. Siswa dapat menjelaskan pengertian hakim. 5. Siswa dapat menyebutkan syariat-syariat hakim. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan syarat-syarat hakim. 6. Siswa dapat menjelaskan tata cara menentukan hukuman. Yang ketujuh, siswa dapat menjelaskan cara memeriksa terdakwa dan terdakwa yang tidak hadir di persidangan. 8. Siswa dapat menjelaskan 7 sumpah. 9. Siswa dapat menyebutkan syarat-syarat yang bersumpah. Dan metode pembelajaran di sini yaitu bisa dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, atau bahkan kerja kelompok. Kemudian slide selanjutnya, analisis materi. Dan analisis pada materi ini yaitu mengenai 1. Kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan madrasah aliyah. Yang kedua, kesesuaian materi dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, metode pembelajaran, dan alokasi waktu. 3. Kesesuaian materi dengan psikologi perkembangan siswa. Yang keempat, kesesuaian urutan materi. 5. Analisis isi, cakupan, kesohihan pikiran, dan dalil. 6. Analisis terhadap jenis dan butir evaluasi. Mengenai kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan madrasah aliyah, menurut kami ini sudah sesuai dan hampir sesuai sih.
yang mana contohnya pada materi hudud dan hikmahnya. Di dalam bab ini sudah terdapat pengertian serta dasar hukum dan terdapat dalil-dalil akan larangan perbuatan maksiat tersebut, yang mana dalil-dalil tersebut menegaskan bahwa akan beratnya siksaan-siksaan bagi pelaku maksiat. Dan dari dalil tersebut mengajarkan kepada kita untuk berpikir dan cerdas dalam melakukan tindakan atau menanggapi suatu hal dan tidak mudah terbawa arus dari pergaulan yang ada di luar sana. Nah, jika seseorang itu beriman kepada Allah, maka dia akan meninggalkan larangan-larangan itu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam materi ini sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan madrasah aliyah. Dan mengenai dengan kesesuaian materi dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, metode pembelajaran, dan alokasi waktu. Nah, menurut kelompok kami, materi yang diajarkan pada semester genap ini sudah mencakup atau sesuai dengan hal tersebut, yang mana contohnya pada materi hudud dan hikmahnya. Nah, materi ini yang dibahas dimulai dari pengertian dengan dilanjutkan adanya dasar hukum serta diperjelas dengan adanya dalil dan disertai hikmah dari penerapan hukum tersebut. Maka dari itu, materi yang diajarkan sudah sesuai dengan kompetensi dasar dan indikatornya. Mengenai alokasi waktu, dalam menyampaikan materi pembelajaran sudah cukup karena dilihat dari metode pembelajaran di kelas yang menggunakan metode ceramah, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, siswa akan lebih dapat dan kritis memahami materi yang sudah diajarkan oleh guru, sehingga alokasi waktu tersebut dirasa sudah cukup sesuai. Mengenai kesesuaian materi dengan psikologi perkembangan siswa, nah menurut kami ini sudah sesuai, yang mana pada contohnya, pada bab 2 mengenai hudud dan hikmahnya, telah dijelaskan mengenai larangan-larangan akan perbuatan maksiat dan penjelasan mengenai balasan yang dilakukan oleh pelaku maksiat tersebut. Nah, pada usia siswa kelas 11 ini, nah mereka ini sudah memiliki pemikiran secara logis dan dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Nah, maka dari itu kesesuaian materi dengan psikologi perkembangan siswa itu sudah sesuai. Kemudian dan mengenai kesesuaian urutan materi, menurut kami sudah sangat sesuai, yang mana pada pembahasan awal semester genap ini, para siswa diberikan masukan atau diberikan pengetahuan mengenai macam-macam tindak kejahatan dan hukum-hukumnya serta hikmahnya dari tindak kejahatan tersebut. Setelah itu, para siswa diberikan lagi materi mengenai bagaimana cara menindaklanjuti dari kejahatan tersebut. Nah, setelah itu para siswa diberikan lagi materi seperti bagaimana atau hukuman apa yang pas dengan pelaku kejahatan sesuai dengan hukum-hukum yang ada, baik itu hukum di dunia maupun di akhirat. Nah, mengenai analisis isi, cakupan, kesohihan pikiran, dan dalil, kita ambil lagi contohnya pada bab 2, yaitu mengenai materi hudud dan hikmahnya. Nah, pada pembahasan ini sudah dibahas mengenai pengertian hudud serta macam-macam tindak kejahatan
yang diancam dengan hukuman had seperti zina, minum khamar, dan hirabah. Kemudian pada materi ini perlu ditambahkan lagi dengan adanya bagaimana cara untuk menghindari dari perbuatan kejahatan tersebut. Kemudian mengenai dalil-dalil yang ada pada materi tersebut sudah sangat relevan dengan materi pembahasan, dan dalil tersebut juga sahih sehingga tidak diragukan lagi dari kebenarannya. Kemudian analisis terhadap jenis dan butir evaluasi. Pada bab kedua tentang materi hudud dan hikmahnya, nah pada bab ini jenis evaluasi yang digunakan yaitu ada diskusi, kemudian penugasan individu, dan uji kompetensi. Dari analisis kami bahwa jenis evaluasi ini sudah sesuai dengan materi yang dijelaskan. Dengan adanya diskusi, siswa akan lebih memahami materinya karena dalam kegiatan tersebut membahas lebih dalam lagi, dan siswa dituntut untuk berpikir kritis terhadap informasi yang baru mereka dapatkan, dan adanya tugas individu serta kompetensi yang membantu siswa untuk mengingat dan menguji seberapa jauh pemahaman mereka terhadap materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pembahasan analisis buku fikih Madrasah Aliyah kelas 11. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.